Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Jahe Emprit. Masih dalam buku Suluk Abdul Jalil, Perjalanan Ruhani Syekh Siti Jenar, karangan Agus Suyoto. Bab yang ke-6, mereka yang terhijab. Mengikuti petunjuk Aryo Abdillah, sesampainya di Bandar Malaka, San Ali langsung mengunjungi Syekh Abdul Muhjubin, seorang ulama terhormat peranakan Tamil Melayu, penasihat ruhani kerajaan. Mereka dikenal sebagai ulama yang alim. Kehidupan Syekh Abdullah Muhjubin penuh kemewahan dunia. Dia memiliki tidak kurang dari 20 kedai perniagaan yang tersebar dari Bandar Malaka, kandang, umbar, parit, bunga, hingga muar. Sebagai ulama, Syekh Abdul Muhjubin jarang terlihat keluar rumah. Dia selalu berada di dalam kamar, tak seorang pun diperkenankan masuk. Jika ada yang bertanya apa yang dikerjakan Syekh Abdul Muhjubin, murid-murid dan keluarganya akan mengatakan dia sedang menghitung tasbih. Meski kenyataan menunjukkan setiap hari sejumlah kotak berisi uang dari kedai-kedai perniagaan dibawa masuk ke kamar tersebut. Karena kesibukannya menghitung tasbih itu tak kenal waktu, maka untuk menemui ulama tersebut bukan hal yang gampang. Beberapa muridnya menyeleksi benar siapa yang ingin bertemu Tuan Syekh yang alim itu. Salah satunya waktu luang Tuan Syekh, kata murid-muridnya, hari Jumat. Meski San Ali menyaksikan sendiri bagaimana Tuan Syekh itu di hari-hari lain menerima tamu-tamu penting, di antaranya pejabat-pejabat kerajaan. Pada malam itu, pada hari itu, lanjut murid-muridnya, Tuan Syekh berangkat ke masjid sambil menebarkan sedekah kepada gembel-gembel yang menunggu di pintu gerbang. Dan usia salat Jumat itulah San Ali dipersilahkan duduk di ruang tamu menunggu Tuan Syekh datang. Setelah menunggu bareng 1 jam, Syekh Abdul Muhjubin kelihatan berjalan dengan kepala mendongak ke atas. Tanpa mengucap salam masuk ke ruang tamu. Setelah bersalaman, Abdul Muhjubin duduk bersila di atas permadani tebal sambil menarik napas berat. Dan mata memandang curiga ke sekujur tubuh San Ali, mulai ujung rambut hingga ujung kaki. Sebenarnya Syekh Abdul Muhjubin adalah orang yang ramah dan pandai berbicara untuk menghangatkan suasana. Dengan usia barang 60 tahun, dia sepintas tampak bagaikan guru yang bijak. Namun jika diamati lebih mendalam akan segera terasa bahwa dia bukanlah orang yang tulus dalam segala hal. Mamat, pelayanku, sudah menyampaikan hal awak datang kemari, kata Abdul Muhjubin membuka pembicaraan. Juga keinginan saya menjadi murid Tuan, tanya San Ali. Iya, saud Abdul Muhjubin pendek, dan aku heran. Kenapa awak memilih berguru kepada aku? Yang mulia Aryo Abdillah yang di Pertuan Palembang menyarankan saya jika ingin mencari aku, hendaknya berguru kepada Tuan, ujar San Ali apa adanya. Masih hidupkah dia? Abdul Muhjubin mengangkat alis kanannya ke atas. 3 pekan lalu saya menjumpai beliau di kediaman di Pedemaran. Namun beliau sempat berkata kepada saya bahwa sepekan lagi beliau akan wafat. Aneh-aneh, siapa saja si Tuan bangka itu. Tapi apa maksud dia menyuruh awak berguru kepada aku? Tanya Abdul Muhjubin menggertak gigi, tanda tak senang.
San Ali mengangkat bahu sambil menggumam, "Saya tidak tahu, Tuan. Apa yang awak punya untuk bekal berburu kepada aku?" tanya Abdul Mahjubin mengangkat wajahnya ke atas. "Saya tidak punya apa-apa, oh Tuan Guru," kata San Ali datar, "sebab kita sesungguhnya tidak memiliki apa-apa, hanya Allah yang memiliki segalanya." Awak bicara seperti ini sebagai apa?" sahut Abdul Mahjubin sinis. "Sebagai orang zuhud atau sebagai orang miskin yang menutupi kemiskinannya dengan alasan yang dibuat-buat, atau si tua bangka itu yang mengajar awak bicara begini?" "Terserah Tuan menilai apa," kata San Ali geli, "sebab kenyataannya saya memang tidak memiliki apa-apa. Jangankan uang, harta, dan kekayaan lain, tubuh dan nyawa saya ini pun bukanlah milik saya." "Bagus jika itu yang awak mau," Abdul Mahjubin berkata dengan suara ditekan. "Mulai sekarang awak boleh ikut saya. Tapi ingat, awak harus sabar dan tawakal. Awak harus bisa membuktikan jika awak benar-benar orang zuhud yang tidak terpengaruh oleh gemerlap duniawi." "Terima kasih, Tuan." Abdul Mahjubin menerima San Ali di rumahnya, namun tidak seperti yang diharapkan. Abdul Mahjubin justru menempatkan San Ali di sebuah kedai perniagaan yang terletak di sekitar pelabuhan Malaka. Tidak main-main, San Ali dijadikan saudagar yang berkuasa penuh atas kedai tersebut. Karena didudukkan sebagai saudagar pengelola kedai, maka pakaian yang harus dikenakan San Ali haruslah pakaian yang pantas bagi saudagar. Ia harus memakai pakaian-pakaian yang terbuat dari sutra dengan hiasan benang emas. Terompahnya dari kulit, dan seikat cincin emas bertahta intan menghiasi jari manisnya. Awak harus bisa membawakan diri sebagai saudagar yang jujur dan terhormat. Abdul Mahjubin mewanti-wanti. Sebenarnya ia hendak menolak dijadikan saudagar, karena menurut perkiraan hal itu sangat tidak sesuai dengan jalan yang seyogianya ditempuh dalam mencari aku. Namun mengingat pesan Aryo Abdillah, dengan berat hati ia menerima peran sementara menjadi saudagar sebagaimana dikehendaki Abdul Mahjubin. Siapa tahu ini adalah salah satu jalan menuju aku, pikirnya. Sekalipun menyadari bahwa dia sendiri tidak memiliki bakat berniaga dan sama sekali tidak menyukai pekerjaan berniaga, ia berkemauan keras menjalankan tugas dari Abdul Mahjubin dengan sebaik-baiknya. Ia ingin membuktikan bahwa sedalam apapun ia menekuni perniagaan, namun hasrat hatinya tidaklah cenderung terhadap kekayaan duniawi yang diburu oleh para saudagar itu. Entah ujian Tuhan atau keberuntungan sedang berpihak kepada San Ali. Dalam beberapa pekan ia sudah mengeruk keuntungan besar dan mendapatkan pelanggan baru. Dengan kejujuran, kesederhanaan, kepolosan, dan bahkan kenaifannya dalam berniaga, telah mengenal banyak orang, mulai dari saudagar besar, nakoda, pelaut, tukang perahu, pedagang besak, pedagang pasar, sampai kuli pelabuhan. Perkenalan dengan berbagai kalangan itu membuka cakrawala pemahamannya terhadap keberadaan manusia yang memiliki keragaman sifat dan sikap. Di antara beragam manusia yang dikenalnya ada seorang bernama Abul Maisir, anak sulung Syekh Abdul Mahjubin. Berbeda dengan ayahnya yang menjadi guru rohani, Abdul Maisir justru hidup seperti benalu yang berkembang biak di nahan dan ranting pohon keluarganya. Dikatakan benalu karena pekerjaan sehari-hari Abdul Maisir adalah datang secara bergilir dari kedai satu ke kedai yang lain milik ayahnya untuk meminta setoran. Setoran itu kemudian dibawanya ke meja judi, seperti menggarami air samudra. Begitulah uang yang dibawanya selalu ludes dalam tempo sekejap.
Dari meja judi satu ke meja judi lain, dia bergulat dengan waktu untuk memenangkan pertaruhan. Seibarat musafir mengejar fata morgana di tengah gurun pasir, makin dikejar makin jauh tak terjangkau. Semula San Ali tidak mengetahui perilaku bulu Abul Maisir itu. Sebabnya selama beberapa waktu itu selalu menyisihkan uang keuntungan kedai untuk diambil oleh Abul Maisir. Dalam bersama dengan bergulirnya waktu, terutama setelah ia ditanya oleh Abdul Mahjubin tentang hasil keuntungan dari kedai yang dikelolanya, barulah ia sadar bahwa Abdul Maisir adalah orang yang keranjingan judi. Tanpa ditutup-tutupi, Abdul Mahjubin menuturkan tentang perilaku anak sulungnya yang memalukan itu. Dia menceritakan betapa Abdul Maisir dengan geraman berjudinya itu telah menguras kekayaan keluarga lebih dari 10 juta ringgit. Abdul Mahjubin mengaku putus asa menghadapi Abdul Maisir. Setelah mendengar penjelasan Abdul Mahjubin, San Ali mulai mengamati lebih cermat kehidupan Abdul Maisir. Setelah mengamati selama beberapa waktu, tahulah ia bahwa hari-hari dari hidup Abdul Maisir semata-mata memang diabdikan pada penjudi. Tidak ada waktu yang terlewatkan tanpa berjudi. Berapapun uang yang dimilikinya selalu tandas di meja judi. Abdul Maisir benar-benar lupa daratan. Jika Abdul Maisir sedang kalah judi, begitu yang diketahui San Ali, dia akan marah-marah dan kemudian meminta uang kepada istrinya. Jika tidak ada uang, dia akan meminta perhiasan atau barang apapun yang bisa dijual. Jika tidak dipenuhi, dia tidak segan-segan mengajar anak-anak dan istrinya. Abdul Maisir selalu bergelap mata. San Ali menilai betapa Abdul Maisir sebenarnya sudah tidak waras. Jika sedang berjudi, bukan hanya anak dan istri yang dia lupakan. Bahkan untuk mandi dan berganti pakaian pun dia seperti tidak ingat. Itu sebabnya dia selalu tampil kuyu, kumal, dan tengik. Aku sebenarnya malu punya anak macam itu, kata Syekh Abdul Mahjubin suatu hari dengan wajah penuh duka. Tetapi bagaimana lagi? Dia itu anak sulung yang aku cintai. Dia itu tumpuan harapan aku. Karena itu aku senantiasa berharap moga-moga dia bisa sadar. Apa Tuan tidak pernah menegurnya? Tanya San Ali ingin tahu. Sudah berulang-ulang aku menegurnya. Syekh Abdul Mahjubin menarik napas berat. Namun anak itu tidak pernah patuh akan nasihat aku. Tuan tidak pernah bertindak kasar untuk mencegahnya berbuat maksiat? Itulah kesulitan aku. Syekh Abdul Mahjubin menunduk. Sejak kecil dia anak yang aku sayangi. Saat aku menderita dalam kemelaratan, dia ikut menghirup penderitaan. Saat aku dan istri hidup di gubuk beratap ijuk yang bocor, dia tidur kedinginan tanpa selimut kecuali sarung yang aku bebatkan ke tubuhnya. Rangkaian kisah sedih pada masa lalu yang aku alami bersama dia, itulah yang membuat aku selalu merasa iba dan kasihan terhadap dia. Saat dia sakit demam, aku berikrar bahwa andai kata dia sembuh, maka segala keinginannya akan aku penuhi. Syekh Abdul Mahjubin melanjutkan kisahnya. Ikrar aku itulah yang sering dia jadikan senjata untuk memukul balik aku. Dia selalu mengatakan, sesuai ikrar aku dulu bahwa ia hendaknya mengikuti keinginan-keinginan untuk berjudi. Dia mengatakan bahwa di dunia ini tidak ingin sesuatu yang berlebihan. Istana, istri cantik, rumah mewah, perhiasan emas dan permata, kebun yang luas, atau kuda tunggangan yang mahal. Dia mengaku keinginannya sangat sederhana, berjudi. Berangkat dari peristiwa Abdul Maisir, dengan cermat dan penuh kehati-hatian, San Ali mulai mengamati perilaku anak sulung Syekh Abdul Mahjubin dan teman-temannya sesama penjudi.
Ia terutama memperhatikan sifat-sifat mereka. Apa sebenarnya yang mendorong orang-orang seperti Abdul Maisir sampai lupa daratan jika sudah berjudi? Melalui perenungan mendalam, San Ali beroleh hikmah kenapa syariat melarang perbuatan judi. Karena perbuatan itu ternyata mengarahkan dan membiasakan manusia untuk berwatak egois dan mau menang sendiri. Contoh sederhana, para penjudi pada dasarnya tidak memiliki sahabat dan saudara. Bayangkan, meskipun berkawan akrab, jika sudah berada di meja judi, wajib dikalahkan dan dirampas miliknya. Watak penjudi jelas watak eksploitatif yang merugikan dan mengakibatkan ketidakseimbangan kehidupan bermasyarakat. Dan yang paling pokok adalah penjudi cenderung melupakan Tuhan, karena dari waktu ke waktu yang diingat hanyalah kemenangan dan bagaimana cara mengalahkan lawan. Ada sebuah peristiwa yang melaukai jiwa San Ali, setidaknya yang berkenan dengan kisah pedih para penjudi. Suatu saat ia mendapati seorang saudagar Cina bernama Xion Chao, kawan judi Abdul Maisir. Tega menggadaikan istrinya gara-gara kalah berjudi. Betapa bodoh San Chao. Sudah seluruh miliknya ludes, istri pun tergadai. Baginya San Ali, kasus San Chao benar-benar kebodohan yang tak bisa diampuni. Sementara di kalangan kuli pelabuhan, beberapa kali terjadi perkelahian yang berakhir dengan pembunuhan. Bahkan yang sering terjadi, para kuli pelabuhan itu tertangkap mencuri uang gara-gara tak kuat menahan hasrat untuk berjudi. Lain Abdul Maisir, lain pula Abdul Kamrun, anak kedua Syekh Abdul Mahjubin. Beda dengan kakaknya, Abdul Kamrun gemar sekali mabuk-mabukan. Namun perbedaan itu hanya pada tingkat kegemaran. Intinya keduanya adalah benalu. Karena Abdul Kamrun pun suka meminta uang kepada para pengelola kedai ayah-ayahnya. Lebih parah lagi, dia sering mengganggu orang lain jika sedang mabuk. Abdul Hamrun dikenal sebagai pemabuk yang suka berkelahi. Anak kedua Syekh Abdul Mahjubin itu juga terseret melakukan perzinaan ke rumah-rumah pelacuran. Jika sudah mabuk, dia melupakan anak-anak dan istrinya. Pekerjaan sehari-hari dia abaikan. Satu-satunya pekerjaan rutin Abdul Kamrun adalah menunggu datangnya sore hari. Ketika orang usai bekerja, saat itulah dia bersama-sama kawan-kawannya menikmati minuman keras di lepau tua, sambil bernyanyi, tertawa-tawa, menari-nari, menantang-nantang, memaki-maki, dan sering berujung dengan perkelahian antara sesama pemabuk. Di antara anak-anak Syekh Abdul Mahjubin, yang paling menjengkelkan San Ali adalah Abdul Qadzib, si bungsu. Hari-hari dari kehidupan Abdul Qadzib dilalui dengan pekerjaan utama sebagai penipu ulung. Entah belajar dari mana Abdul Qadzib ini, sehingga dia sangat pandai bermanis tutur dan kata, sopan santun, ramah tamah, dan penuh janji indah, sehingga setiap orang yang diajaknya berbicara selalu mempercayainya. Dan ujung dari perilaku Abdul Qadzib adalah sumpah serapah dari orang-orang yang menjadi korban tipunya. Beberapa kali San Ali menyaksikan Abdul Qadzib terpojok karena kepergok dengan orang-orang yang pernah ditipunya. Namun sungguh ajaib, dengan tutur kata yang begitu santun dan penuh janji-janji, dia berhasil meloloskan diri. Bahkan San Ali sempat mengingatkan orang-orang yang pernah ditipu Abdul Qadzib agar tidak mempercayai lagi omongannya. Anehnya, orang-orang yang sudah pernah tertipu itu masih juga percaya pada janji-janji Abdul Qadzib dan mereka tertipu lagi. Setelah mengamati dengan cermat, San Ali merasa sangat heran ketika mengetahui kehidupan nyata Abdul Qadzib.
Bayangkan, Abdul Qadir bukanlah penjudi atau pemabuk. Dia adalah penipu yang tiap saat berhasil mengeruk keuntungan. Anehnya, uang yang diperolehnya dari menipu itu ternyata selalu ludes tanpa sisa. Setelah diamati lebih dalam, San Ali beroleh penjelasan bahwa Abdul Qadir ternyata sering mengeluarkan uang untuk membiayai anak-anak, istri, atau mertuanya yang sakit. Dia juga sering menyuap petugas untuk menangkapnya. Bahkan yang mengherankan, karena susah diterima akal, Abdul Qadir yang kampiun penipu itu sering kehilangan uang karena dicuri, dirampok, dan bahkan ditipu orang. Uang yang dikumpulkan anak ketiga Syekh Abdul Mahjubin itu banyak dikeluarkan untuk membeli barang-barang mewah. Hampir tiap pekan Abdul Qadir selalu membeli pakaian bersulam benang emas dan berhias manik-manik. Tidak itu saja, dia melengkapi dirinya dengan keris-keris bergagang emas dan bertahtakan intan dan permata. Cincin-cincin yang dikenakannya selalu dihiasi permata yang langka. Bagi yang belum kenal dekat dengan Abdul Qadir, selalu muncul kesal bahwa anak bungsu Syekh Abdul Mahjubin itu adalah salah seorang pangeran di antara putra-putra sultan. Kesan itu tumbuh karena penampilannya memang selalu mewah dan mengesankan gerak-geri kebangsawanan. Namun bagi yang sudah kenal dekat, apalagi sudah pernah ditipu, tentu akan segera mahum dia berpenampilan seperti itu untuk menipu calon korbannya. Semakin dalam San Ali mempelajari peri kehidupan manusia yang dikenalnya, terutama keluarga Syekh Abdul Mahjubin, ia semakin dapat membaca dan memahami sifat dan kecenderungan manusia yang berpangkal dari golongan nafsu lawwamah, su'iyah, dan amarrah yang tak terkendali. Maksudnya, dalam memandang contoh perilaku keluarga Syekh Mahjubin, ia tidak lagi sebagai perilaku individu, tapi sebagai sebuah kemestian dari sifat dan perbuatan manusia akibat dorongan ketiga nafsu buruk yang tak terkendali. Dengan kecerdasan pikiran dan ketajaman mata hatinya, ia menangkap bagaimana citra diri manusia-manusia yang hidup dikendalikan oleh ketiga nafsu, lawamah, su'iyah, dan amarah, melahirkan sifat buruk seperti takabur, kibr, ujub, riya, godob, tafakur, bahl, hubbul mal, gibah, dan namimah yang berujung pada munculnya perselisihan. Dengan pemahaman seperti itu, ia menyimpulkan betapa andai kata Allah tidak menurunkan syariat agama ke permukaan bumi, niscaya hancurlah yang akan menimpa manusia. Sebab sifat-sifat yang muncul dari ketiga nafsu itu bermuara kebinasaan. Masing-masing ingin menguasai yang lain, dan dalam keadaan tersekam oleh pengaruh nafsu tersebut, maka kesadaran manusia akan terhijab dari cahaya kebenaran. Maksudnya, semakin kuat seorang hidup dalam lingkar nafsu, maka akan semakin tebal dinding hijab yang menutupinya dari cahaya kebenaran. Bagi San Ali, persoalan sifat dan perbuatan manusia yang terkungkung oleh kuatnya hawa nafsu itu hanya bagai dari persoalan yang lebih besar, yakni tentang takbir ilahi yang berkaitan dengan orang-orang beruntung yang bakal menjadi penghuni warga surga, dan orang-orang sial yang akan menghuni neraka. Kenapa Allah membagi manusia beruntung dan manusia sial? Betapa kasihannya orang-orang yang ditakdirkan bernasib sial. San Ali berkenalan dengan seorang saudagar muda bernama Datuk Musa, yang tidak lain dan tidak bukan adalah putra Syekh Datuk Ahmad. Sedang Syekh Datuk Ahmad kakak kandung Syekh Datuk Soleh, ayah kandung San Ali. Allah Maha mengatur, dan bermula dari pertemuan dengan Syekh Datuk Ahmad
inilah. Ia mengetahui dengan agak jelas garis keturunan leluhurnya. Dari penjelasan Datuk Musa, taulah ia bahwa baik Syekh Datuk Soleh maupun Datuk Ahmad tidak disukai penguasa. Mereka hidup dalam keprihatinan karena segala gerak-geri diawasi oleh kaki tangan penguasa. Syekh Datuk Ahmad mencari nafkah dengan membuka kedai kecil yang cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Sore hari lanjut Datuk Musa, ayah andanya hanya diperbolehkan mengajar anak-anak mengaji Al-Quran. Tidak satupun orang dewasa diperbolehkan menimba ilmu kepada Syekh Datuk Ahmad karena dikhawatirkan akan menggalang kekuatan anti pemerintah. Cerita Datuk Musa itu tentu saja dapat dipahami San Ali. Sepengetahuannya, ayahanda dan guru agungnya sampai tinggal di negeri Caruban pun pada dasarnya karena sultan keturunan Tamil yang berkuasa saat itu mengancam hidup mereka. Jadi cerita Datuk Musa tentang keprihatinan hidup keluarga ayahanda merupakan hal yang wajar bagi dirinya. Apapun keadaannya, ia sangat ingin menemani Syekh Datuk Ahmad. Akhirnya pada suatu malam, dengan penuh kehati-hatian, San Ali diantar Datuk Musa menjumpai Syekh Datuk Ahmad yang tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran Bandar Muara. Di depan rumah itu ada kedai kecil, agak ke samping kiri ada suatu untuk anak-anak mengaji. Meski hidup dalam kesederhanaan, tanpa sekali kesan bahwa Syekh Datuk Ahmad adalah orang yang disegani. Ada pancaran wibawa dari rumah sederhana yang dihuni seekor harimau. Begitu pikir San Ali, tetaplah harimau meski dimasukkan ke kandang kambing. Pertemuan antara San Ali dan Syekh Datuk Ahmad berlangsung dengan penuh rasa haru. Syekh Datuk Ahmad dengan bercucuran air mata memeluk tubuh San Ali erat-erat seolah-olah tak ingin melepasnya. San Ali merasakan sesak memenuhi dadanya. Ia dekap tubuh renta kakak kandung ayahanda yang tak pernah ia ketahui wajahnya itu. Ia membayangkan Syekh Datuk Ahmad adalah ayahanda yang ia rindukan selama bertahun-tahun. Sudah sebulan ini, kata Syekh Datuk Ahmad terisak, aku selalu bermimpi didatangi si Soleh. Tidak tahunya awak sudah sampai kemari. Meski Soleh sudah meninggal, awak adalah bagian dari jiwanya yang tetap hidup. Awak harus bisa meneruskan perjuangan keluarga kita di dalam menegakkan kebenaran di muka bumi. Awak adalah harapan keluarga besar kita. Aku berharap moga-moga awak memiliki semangat juang seperti si Soleh yang tak mau tunduk kepada siapapun dalam menegakkan kebenaran ilahi. Guru agung saya, Syekh Datuk Kafi, saud San Ali, selalu menanamkan itu kepada saya. Beliau selalu menekankan bahwa di setiap kesempatan apapun saya harus tetap berjuang membawa kebenaran. Di setiap keadaan saya harus bisa menjadi cahaya penerang bagi mereka yang kegelapan. Dan beliau selalu berwasiat agar saya tak kenal menyerah menghadapi tantangan seberat apapun. Aku tidak menyangka jika anak aku, si Kafi, berhasil menjadi orang besar di rantau, kata Syekh Datuk Ahmad mengusap air mata. Alhamdulillah ya Allah, Engkau angkat derajat kami melalui anak kami. Alhamdulillah ya Allah. Wak, tanya San Ali dengan kening berkerut, benarkah Syekh Datuk Kafi adalah putra Wak? Ya, dia si Kafi, anak sulungku, saud Syekh Datuk Ahmad masih bercucuran air mata. Dia kakak si Bayan dan si Musa. Si Bayan sekarang tinggal di Makkah. Sudah 20 tahun lebih ia di sana. Menurut berita ia menjadi guru dan disebut orang dengan nama Syekh Datuk Bayanullah. Sedang si Kafi, aku tak mungkin mengira kalau dia juga jadi guru. Jadi gumam San Ali bingung. Syekh Datuk Kafi adalah saudara sepupu saya. Kenapa selama ini beliau mengaku adik sepupu ayahandaku? Syekh Datuk, si Kafi selalu punya alasan jika melakukan sesuatu hal. Syekh Datuk Ahmad menarik napas berat.
Bisa saja dia mengatakan itu karena tahu engkau dilahirkan dalam keadaan yatim dan kemudian piatu, sehingga sebagai satu-satunya keluarga si Kafi ingin mendudukkan dirinya sebagai pengganti orang tuamu. Sebab bagi seorang anak yatim dan piatu, kawan sebaya mudah dicari, namun yang bersikap seperti orang tua sangat sulit didapat. Dari beberapa surat yang dia kirim tidak pernah berkisah kalau dia sudah menjadi orang besar di negeri orang. Dia selalu bercerita kehidupannya dilindungi Allah. Rupanya anak itu tidak ingin keluarganya di sini mendapat masalah besar jika tahu salah seorang di antara kami ada yang jadi orang besar di rantau. San Ali termangu-mangu mendengar penuturan Sedato Ahmad, gambaran-gambaran kasih sayang guru agungnya yang bagai seorang bapak berkelebat memasuki benaknya. Saat itu juga ia sadar betapa bijaksana dan arif guru agungnya itu, betapa dalam pemahaman guru agungnya atas jiwa manusia, dan hal yang tak pernah diduga adalah Sedato Kafi memiliki saudara kandung yang mengajar ilmu agama di Makkah. Ia berarti pikirannya di dalam darahnya mengalir darah para ulama agung penyebar ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyadari dirinya memiliki darah ulama, San Ali langsung bertanya tentang asal usul leluhurnya. Apakah para leluhur kita adalah ulama besar? Siapa sajalah para leluhur kita itu? Oh, Wak yang mulia. Sedato Ahmad terdiam beberapa jenak, sudah itu dia menjelaskan. Ayahanda, aku bernama Sedato Isa. Dialah yang pertama tinggal di negeri Malaka ini. Kakekku bernama Amir Al-Madsyah Jalaluddin. Dia adalah kepala negeri Surat, Gurajat. Beliau menggantikan kedudukan ayahanda Amir Abdullah Kanuddin. Sedangkan ayahanda Amir Abdullah Kanuddin adalah Syekh Sayyid Abdul Malik Al-Qozam. Beliau adalah ulama besar di Surat. Ayahanda Syekh Sayyid Abdul Malik adalah Sayyid Alawi. Sayyid Alawi merupakan putra Sayyid Muhammad Sohibul Marbat. Sayyid Muhammad Sohibul Marbat putra Sayyid Ali Khalik Al-Qozam. Sayyid Ali Khalik Al-Qozam putra Sayyid Alawi Amir Al-Faqih. Sayyid Alawi Amir Al-Faqih putra Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad adalah putra Sayyid Alawi. Dan Sayyid Alawi merupakan putra Sayyid Ubaidillah bin Sayyid Al-Ahmad Al-Muhajir. Siapakah ayahanda dari nenek Anda Sayyid Ahmad Al-Muhajir? Tanya San Ali. Ayah, aku tidak jelas menyebutkan nama ayahanda Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Beliau hanya menyatakan bahwa leluhur kami adalah para ulama Alawiyin, keturunan Sayyidina Husain. Menurut ayah aku, sejak masa Sayyid Ahmad Al-Muhajir itulah keturunan Sayyidina Husain bertebaran di bumi. Allah menyiarkan api kebenaran agama Rasulullah. Leluhur kita yang awal sekali menyiarkan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di negeri Gurajat adalah Sayyid Ubaidillah, putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Jadi di dalam darah kita sesungguhnya mengalir darah para Sayyid keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ketika San Ali terperangkap ke dalam perenungan, tiba-tiba Sedato Ahmad memecah keheningan dengan bertanya, Anakku, bolehkah Uwak bertanya sesuatu kepada engkau? Gerangan apakah yang akan Uwak tanyakan? Aku, kenapa awak sekarang ini justru menjadi saudagar kaya? Kenapa awak bukannya menjadi seorang guru agama seperti leluhur awak? San Ali menjelaskan, ihwal penjelasan rohaniyah mencari kesejatian aku yang akhirnya membawanya kepada Syekh Abdul Mahjubin. Semula saya berpikir hal ini sangat tidak sesuai dengan tujuan saya. Namun saya terima juga peran itu hingga salah satu hikmahnya adalah pertemuan di antara kita ini. Uwak menjadi saudagar bukanlah kehendak saya pribadi, melainkan hanya sebagai salah satu bagian dari perjalanan panjang saya mencari aku. Jadi Uwak, jika saya merasa telah tiba saat saya harus mengakhiri kehidupan sebagai saudagar, tidak pelak lagi akan segera saya tinggalkan semua. Ini bukanlah jalan saya yang sebenarnya, Uwak.
Syekh Dato' Ahmad tersenyum dengan air mata terus bercucuran. Dia benar-benar bangga bahwa di antara keluarganya bakal muncul cahaya baru, pembawa tugas mulia yang akan menerangi kehidupan umat manusia. Dia bangga meski kebesaran nama keluarganya hanya dicapai di negeri yang jauh. Syekh Dato' Ahmad sadar anak-anak kandungnya sendiri tidaklah mungkin mengembangkan diri di bidang dakwah agama di negeri Malaka ini. Pemerintah sudah terlanjur mencurigai keluarganya. Sejak Sultan Muzaffar Shah berkuasa hingga Sultan Mansur Shah, kebijakan mencurigai keluarga tak pernah berubah. Dan akibatnya Datuk Musa, anaknya yang sebenarnya berilmu agama luas, harus hidup sebagai saudagar. Lantaran itu Datuk Musa tidak berhak menggunakan gelar kebangsaan Syekh Dato'. Ia hanya bisa menyandang gelar Datuk saja. Anak saudara aku, kata Syekh Dato' Ahmad, sebenarnya keluarga kita sangat banyak, tetapi kita tidak tahu di mana mereka sekarang berada. Menurut ayah aku, beliau memiliki saudagar 3 orang, yaitu Syekh Sayyid Jamaluddin Husain, Syekh Sayyid Malik Ibrahim, dan Syekh Dato' Imam Wardah. Syekh Sayyid Jamaluddin Husain menurut ayah aku tinggal di Samarkand dan menjadi guru agung di sana. Syekh Sayyid Malik Ibrahim menjadi guru agung di Jawa, sedang Syekh Dato' Imam Wardah menjadi imam bagi jamaah muslim di negeri Kedah. Gelaran Syekh Dato' bagi ayah aku dan saudaranya Imam Wardah didapat dari Sultan Pasai, yakni Sultan Zainal Abidin Bahiyan Shah, dan kemudian dikukuhkan lagi oleh Sultan Malaka, yaitu Sultan Megat Iskandar Shah. Berarti kita masih punya keluarga di Samarkand, Kedah, dan Jawa. Yang di Kedah sudah tidak ada, kata Syekh Dato' Ahmad, sebab paman aku itu ketika wafat tidak memiliki keturunan. Beliau dimakamkan di Pasai, sedang yang di Samarkand dan Jawa dikabarkan menjadi ulama besar. Salah satu putra Syekh Sayyid Jamaluddin Husain yang bernama Sayyid Ibrahim, kata ayah aku, pernah singgah di Gujarat dan bertemu dengan ayah aku di sana. Sayyid Ibrahim ingin ke Kedah dan Jawa untuk menemui paman-pamannya, tetapi sesudah itu ayah aku tidak pernah lagi mendengar berita. Mendengar uraian uaknya, San Ali merasakan daya hidup memancar dari kedalaman jiwanya. Ia seperti menemukan harta karun tak ternilai. Harta karun itu adalah keluarga. Ia ternyata tidak sebatang kara, tapi sanak dan keluarga. Dan yang paling menggembirakan, keluarganya lahir dari lingkungan Said, keturunan Sayyidina Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak saudara aku, kata Syekh Dato' Ahmad dengan tangan gemetar memegangi kedua bahu San Ali. Sekarang harapan aku dan harapan seluruh keluarga kita hanya ditujukan kepada awak. Maka sejak saat ini awak harus menggunakan gelar kebesaran keluarga kita. Awak akan aku beri nama Batu dengan gelar kebesaran keluarga kita. Apakah awak bersedia? Apapun yang awak berikan akan saya terima, kata San Ali memegangi kedua tangan Syekh Dato' Ahmad. Hanya doa, berkah dan restu dari awak yang selalu saya harapkan. Semoga saya kuasa menjalankan pesan-pesan dan amanat keluarga kita. Ingat-ingatlah anak saudara aku, kata Syekh Dato' Ahmad bersemangat. Sejak kini awak akan disebut orang dengan nama Dato' Abdul Jalil. Jika awak nanti menjadi guru agama yang arif dan bijak, awak berhak menggunakan gelaran nama Syekh Dato' Abdul Jalil. Semoga Allah senantiasa merahmati awak. Semoga awak bisa mencapai cita-cita awak dan senantiasa menjadi hamba dari Rabbul Jalil yang sejati. Amin. Namun baru itu tanpa diduga membawa perubahan besar bagi kehidupan San Ali. Gerak-gerinya mulai diamati oleh para pembantunya yang mendapat tugas khusus dari Syekh Abdul Mahjubin. Beberapa pejabat kerajaan rupanya telah memberitahu Syekh Abdul Mahjubin tentang kemunculan keluarga Syekh Dato' Soleh dalam wujud Dato' Abdul Jalil, yakni saudagar kepercayaan yang mengenalkan diri dengan nama San Ali. Syekh Abdul Mahjubin menyadari benar bahaya yang bakal dialami jika terus memiliki kaitan dengan Dato' Abdul Jalil. Dia lantas mencari jalan agar saudagar kepercayaannya itu terlepas sama sekali dari lingkaran kehidupannya. Meski keperniagaan maju pesat dan untung melimpah,
dia tetap mengutamakan keselamatan diri dan keluarganya. Apapun yang terjadi, Sang Ali alias Datuk Abdul Jalil, dia harus berpisah dari kehidupannya. Begitu pikir Syekh Abdul Mahjubin. Setelah berpikir keras, akhirnya dia menemukan titik lemah Abdul Jalil, yakni kebiasaannya membelanjakan uang keuntungan usaha. Abdul Jalil selalu menyisihkan separuh dari keuntungan yang diperolehnya untuk dibagi-bagikan kepada para kuli atau gelandangan yang berkeliaran di pelabuhan. Kegemaran Abdul Jalil itu oleh Abdul Mahjubin dijadikan alasan untuk marah besar. Satu pagi, dengan lagak bersungut-sungut, dia mendapatkan Abdul Jalil. Dia menilai Abdul Jalil telah melakukan kemubaziran dengan membuang-buang uang tanpa guna dan manfaat. Abdul Jalil yang sejak awal tidak sedikit pun tertarik menjadi saudagar, dengan tenang menjawab semua dampratan Abdul Mahjubin sambil tertawa. "Tuan Guru tak perlu marah, karena saya tidak merugikan Tuan. Dengan apa yang telah saya lakukan ini, apa yang sudah saya lakukan ini adalah tuntunan agama kita. Bagaimana awak bisa bilang tak merugikan? Bagaimana awak bilang perubahan mubazir itu tuntunan agama kita?" kata Abdul Mahjubin dengan wajah merah. "Berapa besar uang yang sudah awak hambur-hamburkan? Tidakkah awak pernah menghitungnya? Bukankah itu hanya separuh dari keuntungan?" Abdul Jalil mengerutkan kening. "Bukankah Tuan Guru tidak rugi apa-apa? Tapi andai kata tidak awak ambil separuh keuntungan itu, kan masih utuh. Apakah awak tidak merasa aneh dengan tindakan membagi-bagi uang itu? Tanyakan kepada seluruh saudagar di Malaka dan di seluruh dunia. Adakah mereka yang berbuat seperti awak?" Abdul Mahjubin marah sambil menggertak gigi. "Tuan Guru," kata Abdul Jalil tertawa dengan nada mengejek, "apakah Tuan menghendaki saya sebagai orang upahan? Berapa Tuan membayar upah saya? Maksud saya, jika Tuan Guru tidak berkenan dengan apa yang telah saya lakukan, maka anggaplah bahwa uang yang saya bagi-bagikan itu sebagai upah saya, hak saya. Awak adalah murid aku," sergah Abdul Mahjubin. "Awak aku jadikan saudagar bukanlah sebagai pegawai aku, melainkan sebagai murid aku. Awak aku latih sekaligus aku uji apakah hati awak terpaut dengan kekayaan dunia atau tidak. Jadi awak jangan berbicara tentang upah." "Apakah Tuan Guru menganggap saya sebagai budak?" tanya Abdul Jalil tegas. "Aku tidak pernah menilai begitu. Itu adalah anggapan awak sendiri yang tidak memahami bagaimana maksud aku yang sebenarnya," kata Abdul Mahjubin datar. "Tuan Guru," sergah Abdul Jalil dengan wajah mengeras, "Tuan telah melihat sendiri bahwa sampai sejauh ini hati saya tetap tidak terpaut dengan harta benda duniawi. Bahkan Tuan Guru tahu bahwa uang dari kedai ini lebih banyak dihamburkan oleh Abul Maisir, Abul Hamron, dan Abul Kadzib, anak-anak Tuan Guru terkasih, daripada oleh saya. Sebab itu, oh Tuan Guru, izinkan saya meninggalkan pekerjaan ini. Terbukti sudah bahwa hati dan pikiran saya tetap tidak terpengaruh bisikan duniawi sampai kapanpun saya bekerja sebagai saudagar. Tetapi bukankah dengan tetap menjadi saudagar awak dapat terus mempertahankan kebersihan hati dan pikiran awak dari bisikan duniawi?" Abdul Mahjubin mencoba memancing. "Tuan Guru," kata Abdul Jalil mendesak, "jika sebongkah batu hitam ditetesi air terus-menerus, maka satu saat batu itu akan berlubang. Begitu juga jika saya menggeluti pekerjaan sebagai saudagar, satu saat kelak hati dan pikiran saya akan berhasil dilubangi oleh setan yang bakal menjerumuskan saya ke jurang kecintaan duniawi. Bagaimana mungkin saya bisa menentukan aku jika setiap hari yang saya kerjakan hanya menghitung aku demi aku kerdil, yaitu benda-benda duniawi yang ditutupi hijab berlapis dari aku sejati." Akhirnya Abdul Mahjubin dengan berpura-pura berat hati melepas kepergian Abdul Jalil. Dia merasakan ada kekosongan bersimaharajalela di dadanya. Dia merasa pedih menyaksikan tekad Abdul Jalil yang begitu kokoh menghadapi berbagai ujian berat. Andai kata dia yang harus mengalami nasib serupa,
mengelola kedai perniagaan selama hampir 3 tahun, dan saat mendapat untung besar kedai ini harus ditinggal begitu saja tanpa membawa apa-apa. Tentu dia merasa berat hati. Lepas dari gelagaan akibat hidupnya terbatas dari Abdul Jalil yang dicurigai penguasa, Syekh Abdul Mahjubin merasakan betapa jauh di dalam relung-relung jiwanya dia mendendam seberkas penyesalan atas jalan hidupnya yang penuh dengan liku-liku kesulitan. Melintasi samudra, gunung, lebah, jurang, dan ngarai bendawi yang tak bertepi, dia sadar bahwa berbedaan dirinya sudah terhijab oleh berlapis-lapis tirai bendawi dari aku. Dia sadar lantaran keterhijaban itu, maka ketiga anaknya terperosok ke dalam lingkaran kemaksiatan yang bakal membawanya ke tungku neraka. Sebagai guru rohani, Syekh Abdul Mahjubin sebenarnya mengetahui bahwa kehidupannya yang dilingkari kemewahan duniawi adalah kehidupan yang jauh dari kebenaran ilahi. Dia sadar telah terjebak dalam lingkaran kemunafikan, yakni berkata-kata dengan nasihat dan fatwa-fatwa agama, tetapi pada kenyataannya malah melanggar segala yang ditetapkan agama. Ketika mulutnya berkata tentang cinta dan ketaatan kepada Allah, maka hati dan perbuatannya menunjukkan cinta dan ketaatan kepada selain Allah. Bahkan anak-anak yang diharapkannya saleh ternyata menjadi ahli maksiat. Tetapi bukankah segala apa yang aku jalani sekarang ini adalah kehendaknya juga? Gumamnya menghibur diri. Demikianlah Suluk Abdul Jalil, Perjalanan Rohani Syekh Siti Jenar, karya Agus Suyoto, bab ke-6, mereka yang terhijab. Terima kasih telah menyaksikan video channel YouTube Jaya Empre. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share videonya. Video selanjutnya bab ke-7 masih di buku Suluk Abdul Jalil, Perjalanan Syekh Siti Jenar, karya Agus Suyoto, hijab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.